Hai sahabat Optu dan Opta. Tahukah kalian sejak Facebook melakukan rebranding nama perusahaannya menjadi Meta pada Oktober 2021, pembahasan seputar Metaverse seperti tidak ada habisnya. Perubahan yang dilakukan Facebook mengikuti ambisi Mark Zuckerberg yang ingin mengembangkan platform yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai media sosial, namun juga membawa aktivitas sehari-hari ke dalam dunia virtual. Sebenarnya Metaverse itu apa dan apa pengaruhnya ya? Dilansir dari pintu.co.id, Selasa, 8 Februari 2022, Metaverse adalah sebuah dunia digital yang pengguna bisa saling berinteraksi secara real-time dengan pengguna lain menggunakan avatar atau representasi grafis dari penggunanya. Metaverse pada dasarnya ruang digital yang menawarkan banyak aktivitas yang mirip dengan pengalaman di dunia nyata. Sebuah dunia virtual bisa disebut metaverse yang lengkap apabila dia menawarkan banyak kegiatan berbeda dan tidak fokus dalam satu hal saja. Kata metaverse pertama kali digunakan dalam novel cyberpunk ikonik milik Neal Stephenson berjudul Snow Crash yang terbit pada tahun 1992. Metaverse ingin menawarkan berbagai aktivitas bagi penggunanya seperti hiburan, aktivitas jual beli, dan berbagai aktivitas komunal lainnya. Dalam hal ini, Metaverse berperan layaknya perpanjangan dari dunia nyata dan aktivitas yang biasa dialami. Karakteristik sebuah Metaverse. Perlu diketahui bahwa tidak semua pengalaman yang menawarkan dunia digital bisa disebut sebagai Metaverse. Sebuah dunia digital harus memenuhi beberapa karakteristik agar bisa kita kategorikan sebagai sebuah Metaverse, yakni live dan real-time adalah sebuah Metaverse. Harus memiliki waktunya sendiri yang terus berjalan, sama seperti di dunia nyata. Ia juga tersinkronisasi terus-menerus secara live. Berkelanjutan adalah tidak berhenti, tidak memiliki jeda, dan tidak berakhir. Metaverse adalah pengalaman berkelanjutan yang memiliki kemungkinan tidak terbatas dan tidak memiliki akhir. Aktivitas tak terbatas. Metaverse adalah ruang digital dengan berbagai macam aktivitas mulai dari hiburan, pekerjaan, hingga bisnis. Idealnya, aktivitas ini dibuat oleh penggunanya, bisnis, dan bahkan oleh pemerintah. Ekonomi yang fungsional. Sistem ekonomi yang fungsional dan memiliki manfaat bagi penggunanya adalah sebuah karakteristik yang wajib dimiliki oleh sebuah Metaverse. Dan ya, Metaverse juga bisa melakukan banyak hal seperti hiburan. Saat ini, kebanyakan Metaverse yang sudah siap berdiri masih sangat berfokus kepada industri game dan hiburan. Metaverse seperti The Sandbox dan My Neighbor Alice merupakan game dengan pemain yang bisa mencapai ratusan orang pada waktu yang sama. Hal ini merupakan aspek penting dalam Metaverse yang memberikan game dengan elemen sosial yang interaktif. Selain itu, potensi Metaverse untuk industri hiburan lain seperti musik dan film juga besar. Teknologi Metaverse bisa membuat hiburan seperti konser virtual yang dapat memberikan pengalaman lebih interaktif dengan penontonnya. Bisnis. Perusahaan-perusahaan besar bisa memanfaatkan Metaverse untuk menjual dan memamerkan produk mereka dalam bentuk digital. Brand seperti Adidas sudah membeli hak atas tanah di dalam The Sandbox dengan rencana ingin membuat pameran virtual dan pada akhirnya membuka toko digital. Pengalaman virtual ini kemudian bisa digabungkan dengan hadiah atau produk fisik yang akan menarik lebih banyak orang. Dunia Metaverse pada dasarnya membuka kesempatan bagi banyak industri untuk memanfaatkan ruang digital sebagai tempat memasarkan produk dan brand mereka. Komunitas. Metaverse bisa menjadi tempat berbagai komunitas berkumpul dan membicarakan hal-hal yang mereka sukai. Metaverse memberikan ruangan digital baru di mana berbagai kegiatan sosial bisa terjadi. Misalnya, mereka yang menyukai Snow Up Dog sekarang bisa mengikuti acara private party di dalam Snow Up Dog Estate yang baru saja dibuka di dalam Sandbox. Bagaimana sahabat Optu dan Opta, apa kalian tertarik dengan Metaverse ini? Sampai jumpa di perjalanan lainnya ya!